Tariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Aljazair dari kabilah Nafsah. Ia bukanlah seorang Arab, akan tetapi seorang yang berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama seperti masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis, juga menghafal surat-surat Al-Quran dan hadis-hadis. Siapa sangka, kelak anak lelaki ini akan jadi seorang panglima tertinggi dan namanya diabadikan menjadi sebuah bukit dan selat ternama di dunia. Tidak banyak yang dicatat oleh ahli sejarah mengenai masa kecil Tariq bin Ziyad. Bahkan sejarawan seperti Imam Ibnu Al-Atsir, As-Tabari, dan Ibnu Khaldun tidak meriwayatkan masa kecil Tariq bin Ziyad dalam buku-buku mereka. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai asal-usulnya, yang pasti Tariq bin Ziyad tumbuh menjadi sosok yang cerdas, berani, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Kualitas-kualitas inilah yang kelak mengantarkannya menjadi salah satu panglima perang terhebat dalam sejarah Islam. Dalam Tarikh Ibnu Nusyair, sejarawan mengatakan Tariq adalah budak dari Amir Kerajaan Umayyah di Afrika Utara, Musa bin Nusyair. Lalu Musa membebaskannya dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Setelah beberapa generasi kemudian, status Tariq sebagai budak dibantah oleh keturunan-keturunannya. Salah satu daerah yang paling strategis di wilayah Afrika Utara adalah Maroko. Daerah ini telah mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusyair dan pasukannya. Tariq bin Ziyad termasuk pasukan Musa bin Nusyair. Namun penduduk di daerah ini belum menerima Islam secara utuh dan keimanan mereka belum kokoh. Terbukti dengan seringnya masyarakat wilayah ini berganti agama dari Islam ke agama selainnya. Di antara penyebab pergantian agama ini karena penaklukan Maroko di masa Uqbah bin Nafi kurang memperhatikan pendidikan keagamaan. Islam belum mapan di suatu daerah. Uqbah dan pasukannya sudah berangkat ke daerah lainnya. Selain itu, keadaan bangsa Barbar di Afrika Utara yang memang mewaspadai pergerakan Uqbah bin Naf, keadaan demikian menyebabkan masyarakat Maroko sering murtad setelah masuk ke dalam Islam. Kushatu al-Andalus min Al-Faythi ila Azuk, halaman 30. Perjalanan karir Tariq bin Ziyad dimulai ketika ia bergabung dengan pasukan Muslim di bawah komando Musa bin Nusyair, gubernur wilayah Ifriqiyah Afrika Utara pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Kecerdasan dan keberaniannya dalam medan perang membuat Tariq cepat mendapat perhatian dari atasannya. Kemampuan Tariq dalam strategi perang dan kepemimpinannya yang karismatik membuatnya cepat naik pangkat. Ia dikenal sebagai ahli perang yang tangkas dan penunggang kuda yang handal. Kualitas-kualitas ini membuatnya menjadi salah satu panglima kepercayaan Musa bin Nusyair dalam perjalanan menaklukkan Afrika Utara. Musa bin Nusyair dibuat kagum dengan kesungguhan dan keberanian salah seorang pasukannya yang bernama Tariq bin Ziyad. Setelah menaklukkan beberapa wilayah, akhirnya pasukan ini berhasil menaklukkan kota Al-Hoceima, salah satu kota penting di Maroko. Kota ini sebagai wilayah strategis yang mengantarkan pasukan Islam menguasai semua wilayah Maroko. Musa kembali ke Kairawan, sedangkan Tariq menetap di sana dan memberi pengajaran keagamaan kepada masyarakat Barbar. Salah satu rahasia mengapa agama Islam begitu diterima di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya karena umat Islam tidak memperbudak dan bukan bertujuan mengusai. Akan tetapi tujuannya adalah membebaskan wilayah tersebut. Membebaskan wilayah tersebut dari kezaliman penguasanya dan hukum-hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, kita jumpai wilayah-wilayah yang ditaklukkan umat Islam. Penduduk pribuminya berbondong-bondong memeluk agama Islam. Penaklukan Andalusia oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad tidak terjadi begitu saja. Ada serangkaian peristiwa dan faktor yang melatar belakangi ekspedisi bersejarah ini. Pemahaman akan konteks historis ini penting untuk mengerti signifikansi pencapaian Tariq bin Ziyad pada awal abad ke-8 Masehi. Semenanjung Iberia, wilayah yang kini meliputi Spanyol dan Portugal, berada di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth. Raja terakhir Visigoth, Roderick, dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan tidak populer di kalangan rakyatnya. Kekuasaannya ditandai dengan berbagai konflik internal dan ketidakstabilan politik. Salah satu peristiwa kunci yang memicu invasi Muslim adalah insiden yang melibatkan Count Julian, seorang bangsawan Visigoth yang menjadi gubernur Suta di Afrika Utara. Menurut beberapa sumber sejarah, putri Julian diperkosa dan dihamili oleh Raja Roderick. Merasa terhina dan marah, Julian kemudian menghubungi Musa bin Nusyair, gubernur Muslim di Afrika Utara, dan memintanya untuk menyerang kerajaan Visigoth. Musa bin Nusyair
awalnya ragu dengan tawaran Julian. Untuk memastikan kebenaran informasi dan kelayakan invasi, Musa mengirim ekspedisi kecil di bawah pimpinan Tarif bin Malik ke pesisir Andalusia pada tahun 710 Masehi. Ekspedisi ini berhasil dan membawa pulang banyak harta rampasan, membuktikan bahwa wilayah tersebut memang layak untuk ditaklukkan. Keberhasilan ekspedisi awal ini mendorong Musa bin Nusyair untuk merencanakan invasi yang lebih besar. Namun sebelum melakukannya, ia meminta izin kepada Khalifah Al-Walid I di Damaskus. Setelah mendapat persetujuan, Musa memutuskan untuk mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Andalusia. Pemilihan Tariq sebagai pemimpin ekspedisi ini bukan tanpa alasan. Tariq telah membuktikan dirinya sebagai panglima yang cakap dan berani. Ia juga memiliki pengetahuan yang baik tentang wilayah tersebut berkat pengalamannya sebagai gubernur Tanjir. Faktor-faktor inilah yang membuat Musa yakin bahwa Tariq adalah orang yang tepat untuk memimpin invasi bersejarah ini. Persiapan untuk penaklukan Andalusia dilakukan dengan sangat teliti dan strategis oleh Tariq bin Ziyad. Ia menyadari bahwa misi ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga membutuhkan perencanaan yang matang dan strategi yang cerdik. Langkah pertama yang diambil Tariq adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang wilayah target. Ia memanfaatkan pengetahuan Count Julian yang sangat familiar dengan geografi dan situasi politik Andalusia. Informasi ini sangat berharga dalam merencanakan rute invasi dan strategi perang. Tariq juga melakukan seleksi ketat terhadap pasukannya. Ia memilih prajurit-prajurit terbaik yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki semangat jihad yang tinggi. Pasukan ini terdiri dari campuran tentara Arab dan Berber, mencerminkan keragaman kekuatan Muslim saat itu. Dalam hal persenjataan, Tariq memastikan pasukannya dilengkapi dengan senjata-senjata terbaik yang tersedia. Ini termasuk pedang, panah, dan peralatan pengepungan. Ia juga memberikan perhatian khusus pada pasukan berkuda, yang akan menjadi kunci dalam strategi perangnya. Aspek logistik juga tidak luput dari perhatian Tariq. Ia memastikan pasukannya memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk perjalanan panjang dan pertempuran yang mungkin berlangsung lama. Tariq juga mengatur sistem komunikasi yang efektif di antara unit-unit pasukannya. Salah satu strategi kunci Tariq adalah memanfaatkan elemen kejutan. Ia merencanakan penyeberangan ke Andalusia secara diam-diam, memanfaatkan kapal-kapal yang disediakan oleh Count Julian. Strategi ini bertujuan untuk menghindari deteksi dini oleh pasukan Visigoth dan memberikan keuntungan taktis bagi pasukannya. Tariq juga mempersiapkan strategi psikologis. Ia menyadari pentingnya moral pasukan dalam peperangan. Karena ia sering memberikan pidato-pidato yang mengobarkan semangat jihad dan menekankan pentingnya misi mereka dalam menyebarkan Islam. Secara keseluruhan, persiapan yang dilakukan Tariq bin Ziyad menunjukkan kecermatannya sebagai seorang strategi militer. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga memanfaatkan inteligensi, strategi, dan faktor psikologis untuk memaksimalkan peluang keberhasilan misinya. Pada bulan Juli 710 Masehi, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat Islam. Pasukan ini bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia. Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa. Momen paling krusial dan legendaris dalam ekspedisi Tariq bin Ziyad adalah saat penyeberangan Selat Hercules yang kini dikenal sebagai Selat Gibraltar, dan pidato bersejarah yang ia sampaikan kepada pasukannya. Peristiwa ini terjadi pada awal bulan Rajab tahun 92 Hijriah atau sekitar April 711 Masehi. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Roderick bersama 100.000 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nusyair untuk meminta bantuan. Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang. Tariq memimpin sekitar 7.000 pasukan. Sebagian besar terdiri dari prajurit Berber dalam penyeberangan ini. Mereka menggunakan kapal-kapal yang disediakan oleh Count Julian. Penyeberangan dilakukan secara bertahap dan dengan sangat hati-hati
untuk menghindari deteksi oleh pasukan Visigat. Setelah berhasil mendarat di daratan Eropa, tepatnya di sebuah bukit yang kemudian dikenal sebagai Jabal Tariq, Gunung Tariq, Tariq mengumpulkan pasukannya. Disinilah ia menyampaikan pidato yang kemudian menjadi salah satu pidato paling terkenal dalam sejarah Islam. Dalam pidatonya, Tariq berkata, "Wahai manusia, kemanakah kalian akan lari? Laut ada di belakang kalian, dan musuh ada di depan kalian. Demi Allah, tidak ada pilihan bagi kalian, kecuali kebenaran dan kesabaran. Ketahuilah bahwa di pulau ini, kalian lebih terlunta-lunta daripada anak-anak yatim di pesta orang-orang kikir. Musuh kalian telah menyambut kalian dengan pasukan, senjata, dan perbekalan yang berlimpah, sedangkan kalian tidak punya tempat berlindung, kecuali pedang kalian, dan tidak ada makanan, kecuali apa yang dapat kalian rampas dari tangan musuh kalian." Pidato ini memiliki dampak yang luar biasa pada moral pasukan. Tariq dengan cerdik menggambarkan situasi mereka yang tidak memiliki pilihan selain berjuang menang atau sahih. Ia menekankan bahwa tidak ada jalan kembali, dan satu-satunya jalan adalah maju dan berjuang dengan segenap kekuatan. Untuk memperkuat pesannya, Tariq kemudian memerintahkan untuk membakar kapal-kapal yang telah membawa mereka menyeberang. Tindakan dramatis ini memiliki efek psikologis yang kuat pada pasukannya. Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka harus menang atau mati di tanah asing ini. Pidato dan tindakan Tariq ini menjadi titik balik penting dalam ekspedisi tersebut. Pasukannya, meskipun kalah jumlah dibandingkan musuh, menjadi termotivasi dan siap menghadapi tantangan besar di depan mereka. Semangat jihad dan tekad untuk menyebarkan Islam di tanah baru membara dalam diri setiap prajurit. Peristiwa ini menunjukkan kepiawaian Tariq sebagai seorang pemimpin. Ia tidak hanya ahli dalam strategi militer, tetapi juga mampu menginspirasi dan memotivasi pasukannya menghadapi odds yang tampaknya tidak mungkin. Pidato legendaris ini menjadi salah satu warisan terbesar Tariq bin Ziyad dalam sejarah Islam. Setelah pendaratan sukses dan pidato yang mengobarkan semangat pasukannya, Tariq bin Ziyad segera memulai kampanye militernya di tanah Andalusia. Pertempuran pertama dan paling menentukan adalah melawan pasukan Visigoth yang dipimpin oleh Raja Roderick sendiri. Roderick, yang mendengar tentang invasi Muslim, segera mengumpulkan pasukan besar yang diperkirakan berjumlah sekitar prajurit. Jumlah ini jauh melebihi pasukan Tariq yang hanya sekitar 7.000 orang. Meskipun beberapa sumber menyebutkan bahwa Tariq menerima bala bantuan tambahan, sehingga jumlah pasukannya mencapai sekitar 12.000 orang. Pertempuran utama terjadi di lembah Sungai Barbet, yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Guadalete. Pertempuran ini berlangsung selama 8 hari, dari tanggal 19 hingga 26 Juli 711 Masehi. Meskipun kalah jumlah, pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq menunjukkan keberanian dan taktik perang yang superior. Tariq membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok. Pertama, pasukan pemanah yang dipimpin oleh Amir ditempatkan di garda terdepan. Kedua, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Sufyan bertugas menggempur musuh dari sayap kiri. Ketiga, pasukan pejalan kaki yang menyerang dari sayap kanan. Pasukan utama yang dipimpin langsung oleh Tariq. Strategi Tariq terbukti efektif. Pasukan Muslim yang lebih kecil mampu memanfaatkan mobilitas dan fleksibilitas mereka untuk menghadapi pasukan Visigoth yang lebih besar, namun kurang terorganisir. Tariq sendiri terjun langsung ke medan pertempuran, memimpin dari garis depan, dan menginspirasi pasukannya dengan keberaniannya. Pada hari ke-8 pertempuran, pasukan Muslim berhasil menembus pertahanan Visigoth. Raja Roderick tewas dalam pertempuran, meskipun ada beberapa versi yang berbeda tentang bagaimana tepatnya ia menemui ajalnya. Kematian Roderick menjadi pukulan telak bagi moral pasukan Visigoth, yang kemudian mulai kocar-kacir. Kemenangan di Guadalete membuka jalan bagi Tariq untuk melanjutkan penaklukannya ke wilayah-wilayah lain di Andalus. Pasukan Muslim bergerak cepat, memanfaatkan kekacauan dan perpecahan di kalangan Visigoth pasca kematian Roderick. Keberhasilan Tariq dalam pertempuran ini tidak hanya karena keunggulan taktis, tetapi juga karena faktor-faktor lain. Banyak penduduk lokal, terutama kaum Yahudi yang telah lama ditindas oleh penguasa Visigoth, menyambut pasukan Muslim sebagai pembebas. Ini memudahkan Tariq dalam menguasai berbagai kota dan benteng. Pertempuran Guadalete menjadi titik balik dalam sejarah semenanjung Iberia. Kemenangan Tariq bin Ziyad tidak hanya menandai awal dari kekuasaan Islam
di wilayah tersebut, tetapi juga mengubah peta politik dan budaya Eropa untuk berabad-abad yang akan datang. Setelah kemenangan gemilang di pertempuran Guadalid, Tariq bin Ziyad tidak membuang waktu untuk melanjutkan misi penaklukannya. Dengan cepat dan efisien, ia memimpin pasukannya untuk menguasai kota-kota penting di Andalusia. Strategi Tariq adalah memanfaatkan momentum kemenangan dan kekacauan di pihak Visigat untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam secepat mungkin. Berikut adalah rangkaian penaklukan kota-kota penting yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad. Pertama, Écija. Setelah Guadalid, Tariq bergerak ke arah timur laut dan menghadapi perlawanan sengit di kota Écija. Meskipun pertempuran berlangsung sengit, pasukan Muslim berhasil memenangkannya dan menguasai kota tersebut. 2. Córdoba. Kota penting berikutnya yang ditaklukkan adalah Córdoba. Tariq mengirim pasukan di bawah pimpinan Magis al-Rumi untuk mengepung dan akhirnya menguasai kota ini. Córdoba kemudian menjadi salah satu pusat peradaban Islam di Eropa. 3. Toledo, ibu kota kerajaan Visigot ini, menjadi target utama Tariq. Dengan taktik yang cerdik, ia berhasil menguasai Toledo tanpa perlawanan berarti. Banyak penduduk kota, terutama kaum Yahudi, menyambut kedatangan pasukan Muslim. 4. Guadalajara. Dalam perjalanannya ke utara, Tariq menguasai kota Guadalajara. Penaklukan ini membuka jalan bagi pasukan Muslim untuk menjelajahi wilayah-wilayah di utara, semenanjung, Iberia. 5. Amaya. Tariq melanjutkan ekspedisinya hingga ke kota Amaya di utara. Penaklukan kota ini menandai titik terjauh ekspansi awal pasukan Muslim di Andalusia. Dalam setiap penaklukannya, Tariq menerapkan kebijakan yang relatif moderat dan toleran. Penduduk kota yang menyerah tanpa perlawanan umumnya dibiarkan tetap menjalankan agama dan adat istiadat mereka, asalkan membayar jizyah, pajak perlindungan. Kebijakan ini membantu mempercepat proses integrasi wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan ke dalam kekuasaan Islam. Tariq juga memanfaatkan ketidakpuasan penduduk lokal terhadap penguasa Visigat. Banyak kelompok, terutama kaum Yahudi dan golongan yang tertindas, melihat kedatangan pasukan Muslim sebagai pembebasan. Hal ini memudahkan Tariq dalam menguasai berbagai kota dan benteng tanpa pertumpahan darah yang berarti. Keberhasilan Tariq dalam menaklukkan kota-kota penting Andalusia dalam waktu singkat menunjukkan kehebatannya sebagai strategi militer. Ia mampu mengkombinasikan kekuatan militer dengan diplomasi dan kebijakan yang bijaksana, sehingga dapat memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan efektif. Penaklukan-penaklukan ini meletakkan dasar bagi pembentukan Al-Andalus, wilayah kekuasaan Islam di semenanjung Iberia yang akan bertahan selama berabad-abad. Warisan dari penaklukan Tariq bin Ziyad ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga budaya dan intelektual, yang nantinya akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban Eropa dan dunia. Tariq bin Ziyad tidak hanya mengalahkan penguasa-penguasa zalim di Eropa, namun mereka berhasil menaklukkan hati masyarakat Eropa dengan memeluk Islam. Mereka berhasil menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama mulia dan memuliakan manusia. Manusia tidak lagi menghinakan diri mereka di hadapan sesama makhluk. Kemuliaan hanya diukur dengan ketakwaan, bukan dengan nasab, warna kulit, status sosial, dan materi. Musa dan Tariq juga berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah semata. Pada tahun 714 Masehi, keduanya dipanggil kembali ke Damaskus oleh Khalifah Al-Walid. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pemanggilan ini terkait dengan laporan tentang perselisihan antara keduanya di Damaskus. Mereka harus memberikan penjelasan tentang kampanye mereka dan harta rampasan yang mereka peroleh. Nasib Tariq dan Musa setelah pemanggilan ke Damaskus tidak sepenuhnya jelas. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka jatuh dari kasih khalifah dan menghabiskan sisa hidup mereka dalam pengasingan. Sumber lain menyatakan bahwa mereka tetap dihormati atas pencapaian mereka, terlepas dari kompleksitas hubungan mereka. Kontribusi Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusyair dalam penaklukan Andalusia tidak dapat disangkal. Kerjasama dan persaingan di antara keduanya dalam banyak hal justru mendorong keberhasilan kampanye penaklukan yang mengubah wajah Eropa dan dunia Islam untuk berabad-abad yang akan datang. Warisan Tariq bin Ziyad melampaui pencapaian militernya yang luar biasa. Pengaruhnya terasa jauh melampaui masa hidupnya, membentuk lanskap politik, budaya, dan intelektual Eropa dan dunia Islam selama berabad-abad. Berikut adalah beberapa aspek penting dari warisan dan pengaruh Tariq bin Ziyad. Penaklukan yang dipimpin Tariq
menjadi fondasi bagi terbentuknya Al-Andalus. Wilayah kekuasaan Islam di semenanjung Iberia, Al-Andalus kemudian berkembang menjadi pusat peradaban Islam yang maju, memainkan peran kunci dalam transmisi pengetahuan antara dunia Islam dan Eropa Kristen. Masuknya Islam ke Andalusia membawa gaya arsitektur dan seni baru yang memadukan unsur-unsur Arab, Berber, dan lokal. Bangunan-bangunan seperti Masjid Cordoba dan Istana Alhambra menjadi bukti nyata dari warisan arsitektur Islam di Eropa. Al-Andalus menjadi pusat pembelajaran dan inovasi ilmiah. Karya-karya ilmuwan Muslim Andalusia dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat memberikan kontribusi besar bagi Renaissance Eropa. Bahasa Arab mempengaruhi perkembangan bahasa Spanyol dan Portugis. Banyak kata dalam bahasa ini yang berasal dari bahasa Arab, menunjukkan pengaruh mendalam dari periode kekuasaan Islam. Model toleransi beragama, meskipun tidak selalu ideal. Al-Andalus sering dijadikan contoh koeksistensi relatif damai antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Model ini memberikan pelajaran berharga tentang toleransi dan pluralisme, strategi, dan kepemimpinan. Tariq dalam penaklukan Andalusia menjadi studi kasus dalam sejarah militer. Keberaniannya dan pidato legendaris sebelum pertempuran terus menginspirasi hingga hari ini. Nama Tariq diabadikan dalam nama Selat Gibraltar dari Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Ini menjadi pengingat abadi akan perannya dalam sejarah. Terlepas dari berbagai interpretasi, tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan Tariq bin Ziyad telah mengubah jalannya sejarah.